Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia diantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa, anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur
terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan Tuhan dan salib. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau pesta transfigurasi atau perubahan rupa, berasal dari kisah Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor bersama 3 rasulnya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada mulanya, pesta ini dirayakan pada beberapa gereja lokal atau keuskupan yang kemudian oleh Paus Kalikstus III menyatakan bahwa pesta ini dirayakan di seluruh gereja Katolik, pertama-tama sebagai ucapan syukur atas kemenangan pasukan Hungaria melawan pasukan Ottoman pada tahun 1456. Secara liturgis, pesta ini diletakkan 40 hari sebelum pesta salib suci. Gereja mau mengajak umat beriman untuk melihat kemuliaan Allah
dalam terang peristiwa salib, begitu pula peristiwa salib harus dilihat dengan terang kemuliaan Tuhan. Bapa Gereja Santo Leo Agung menjelaskan kepada kita, dan dalam perubahan rupa ini, tujuan utama adalah untuk menghilangkan rasa bersalah akan salib dari hati para murid dan untuk mencegah iman mereka terguncang oleh penghinaan dari sengsaranya yang sukarela dengan mengungkapkan kepada mereka keunggulan martabatnya yang tersembunyi. Maka kisah Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka dan juga kepada gereja masa kini bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan kengerian salib tidak bisa dipahami jika dilepas dari misteri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sejak awal mula kita adalah umat yang sedang bersiarah di tengah dunia ini. Pesiarahan kita di dunia ini ditandai dengan suka duka, kesulitan, kemudahan, dan jatuh bangun. Selama kita bersiarah di dunia ini, kita memikul salib yang menjadi salah satu tanda bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan pesiarahan salib kita dengan sukacita, karena kita memiliki pengharapan bahwa kemuliaan Tuhan sedang menanti kita yang percaya, berbuah, dan setia kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.